Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita pada hari ini kita disediakan waktu Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama, sekalipun secara online Bapak Ibu. Namun kita percaya Tuhan senantiasa di tengah-tengah kita. Kita akan membawakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memuji nama Tuhan, Yesus Raja. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Allahku. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau Tuhan, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau setia, Engkau setia. Tiada lain yang setia selain Kau Tuhan, selain Kau Bapa, selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu hal yang kami ingini, memuji-Mu seumur hidup kami, seumur hidup kami. Ya Tuhanku, Engkau yang layak terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Tiada lain yang kami bisa andalkan selain Kau Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ikut PA pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. PA pada malam hari ini mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, kita baca ayat 5 dan 9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 9. 5 dan 9. Firman Tuhan ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ayat 5, kita sekarang baca ayat 9. Maka berikanlah kepada
hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Puji Tuhan. Firman Tuhan, pembahasan PA malam hari ini, hati yang paham. Saudara, kita perlu memiliki seperti Salomo meminta kepada Allah hati yang paham. Kita juga sebagai orang Kristen, orang yang percaya, setidak-tidaknya kita juga mempunyai hati yang paham. Yang paham apa maksudnya? Paham kehendak Allah dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin perbuat. Jadi kita harus memahami panggilan kita. Kita dipanggil jadi apa? Harus kita memahami panggilan itu. Oh, Tuhan ingin aku melakukan. Misalkan saudara dipanggil sebagai nabi, hiduplah sebagai nabi. Kalau engkau dipanggil sebagai rasul, hiduplah sebagai rasul. Kalau engkau sebagai pengajar, jadilah pengajar. Kalau engkau sebagai gembala, jadilah gembala. Kalau engkau sebagai penginjil, jadilah penginjil. Jadi kita tahu kerja kita yang dikehendaki Allah untuk kita, bagian kita harus kita lakukan. Di sini kita melihat betapa Salomo itu luar biasa dalam pembicaraannya pada waktu ditanya oleh Tuhan. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Saudara, padahal waktu itu Salomo telah dilantik menjadi raja. Raja yang masih muda, usia muda. Ya, yang tidak atau belum berpengalaman. Kemudian Salomo menjadi raja dengan kerajaan yang luas. Kemudian Salomo menanggung pikul tanggung jawab yang besar. Salomo yang masih muda ini juga harus dapat memimpin bangsanya. Nah, untuk itulah pada waktu Salomo ditanya oleh Tuhan dalam mimpi, Salomo meminta. Saya senang dengan kata-kata Salomo yang berkata gini. Pada waktu Tuhan berkata, Salomo menjawab, tidak berkata, aku Salomo anak Daud. Enggak. Dia berkata, hamba-Mu. Nah ini yang membuat hati saya juga mau belajar kerendahan hati. Dia berkata, hamba-Mu. Bukan aku Salomo raja. Enggak. Hamba-Mu. Saudara perhatikan. Kemudian di sana katakan lagi, apa? Umat. Ya, umat. Padahal Salomo itu menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel yang banyak. Ya. Seharusnya sebagai raja dia ada rakyatku. Seharusnya Salomo berkata begitu, ya. Tapi pada waktu dia meminta hati yang paham untuk menimbang, untuk menghakimi, dia tidak berkata rakyatku, tidak, umat-Mu Tuhan. Oh, luar biasa. Kemudian dia berkata lagi,
Siapakah yang dapat menghakimi? Bukan lagi rakyatku yang besar, yang luas, yang banyak itu, tidak ada. Umatmu yang banyak itu. Nah ini, semua dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, hambamu untuk menimbang-nimbang umatmu, untuk membedakan umatmu, untuk menghakimi umatmu yang banyak itu. Jadi semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita berkata, Tuhan berkati aku. Padahal kita tahu itu kantor pekerjaan kita, kantorku, pegawai-pegawainya, pegawaiku. Seringkali kita berkata seperti aku. Bukan lagi punyamu, hambamu ini Tuhan. Kalau lebih keren lagi kita, anakmu Tuhan. Ayo kita belajar dalam perkara berbahasa di hadapan Tuhan dengan baik. Jangan berkata, aku Tuhan yang diangkat jadi raja. Berikan aku hikmat supaya aku dapat mengadili, menghakimi umat rakyatku. Nah, sombong. Tapi kalau kita kembalikan pada Tuhan, oh Tuhan minta. Saudara, apa yang terjadi? Dalam ayat 10 dikatakan, apa yang diminta oleh Raja Salomo itu, berikan hati yang paham, di mata Tuhan adalah baik. Wah, Tuhan senang karena tidak melihat unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur keakuan, egois, tidak. Hanya pengagungan, hanya Tuhan. Aku aja Raja Salomo ini umat hambamu Tuhan. Rakyat atau bangsa Israel, rakyatnya dia itu umatmu Tuhan. Nah ini saudara, bedanya. Kita harus beda, mengerti dalam perkara ini. Dan apa yang diminta oleh Raja Salomo, hati yang paham di hadapan mata Tuhan, itu baik. Nah, pada waktu apa yang dikatakan dan di hadapan mata Tuhan itu baik, Tuhan kasih. Apa yang tidak kita minta, Tuhan kasih. Kekayaan, kemuliaan, luar biasa. Bonus yang dari Tuhan melimpah. Itu yang tidak kita minta, yang tidak pernah kita doakan, Tuhan kasih. Karena waktu Tuhan tanya pada kita menjawab. Dan jawaban kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan, adalah baik di hadapan mata Tuhan. Ayo kita belajar dalam perkara ini. Ini penting. Saya tekankan sekali lagi. Sebagaimana Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dengan sekebenarannya, maka ini semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang tidak kamu minta dalam doamu, itu yang akan ditambahkan oleh Tuhan. Ini rahasia hidup yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Utamakan Tuhan. Hati kita menjadi pusat di mana Allah mengisi kita dengan pengertian untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Luar biasa bukan? Ayo kita mau belajar dalam perkara ini untuk mempunyai hati yang paham. Sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki hati yang paham. Kehendak Tuhan yang ditetapkan untuk kita
supaya kita dapat melakukan dengan baik, dengan segenap hati, dan menghasilkan Bapa berkenan, senang, dan memberkati kita. Luar biasa. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29, Bapa itu mengetahui rancangan-rancangan yang Bapa buat untuk kita. Apa yang Tuhan rencanakan, rancangan untuk kita itu yang perlu kita mempunyai hati yang paham sehingga dapat rancangan Bapa dalam hidupku, rancangan ini kita lakukan. Luar biasa bukan? Tuhan itu baik. Saya kasih contoh dengan keadaan Yusuf. Saudara, Yusuf anaknya Yakub. Saudara bisa baca di dalam Kejadian, tapi saya tidak akan baca terperinci, saya akan loncat-loncat sampai pada saat Yusuf bertemu kepada saudara-saudaranya di padang, karena bapaknya nyuruh untuk melihat keberadaan kakak-kakaknya. Ketemu di padang, Yusuf ditangkap karena kakak-kakaknya itu penuh iri hati, marah, sakit hati pada Yusuf karena mimpi Yusuf. Makanya pada waktu bapaknya menyuruh Yusuf melihat kakak-kakaknya yang ada mengembalakan domba-dombanya di padang, kakak-kakaknya langsung menangkap Yusuf langsung dibuang ke dalam sumur yang kosong. Salah satu saudara yang berkata, jangan dibunuh, dia juga saudara kita. Ya, pada waktu itu ada pasukan, kafilah pedagang, orang-orang Ismail. Langsung Yusuf dikeluarkan dari sumur yang kosong, dijual kepada orang Ismail. Dibawalah ke orang Ismail ke Mesir, ketemu dengan Potifar, dibeli oleh Potifar. Ya, diangkat jadi pekerjanya Potifar, diberi dengan kerajinannya, kebaikan. Potifar menaruh belas kasihan dan mempercayakan kepada Yusuf segala harta kekayaannya. Apa yang terjadi? Kalau Potifar menaruh kasih kepada Yusuf, karena dia tahu Tuhan memberkati, bersama Yusuf melihat keberhasilan. Nah, istrinya Potifar juga memberikan kasih, tapi beda dengan suaminya. Istrinya Potifar mengajak yang kurang baik, dan Yusuf menolak mentah-mentah, tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, apa yang terjadi? Terjadilah tuduhan pelecehan terhadap istri Potifar. Istrinya Potifar jerit-jerit, inilah buktinya, jubah dari orang, dengan suara yang teriak keras. Pada waktu Potifar datang mendengar istrinya berteriak-teriak tentang Yusuf yang hendak berbuat jahat padanya, langsung naik darah, marah, dan Potifar memasukkan Yusuf dalam penjara. Nah, dalam penjara juga Yusuf bertemu dengan pegawai Firaun. Dalam pegawai itu Yusuf menceritakan, menafsirkan mimpi dari pegawai Firaun, dan pada saatnya tiba, yang satu dihukum sesuai dengan mimpinya, yang satu diangkat kembali
menjadi pegawai Firaun, melayani minuman raja. Apa yang terjadi? Yusuf tetap di penjara, dilupakan, tidak diingat. Tapi Allah Bapa mempunyai rencana, dan rencananya sudah tiba. Firaun bermimpi. Nah, dalam waktu itu juga, waktunya Yusuf dipanggil untuk menafsirkan, dan Yusuf dapat melakukan dengan tepat dalam pimpinan Roh Kudus, di mana dia melakukan dan mengatakan semuanya dengan tepat, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua berkuasa di Mesir. Saudara dapat baca itu dalam Kejadian tentang kehidupan Yusuf. Dan terjadilah kelaparan 7 tahun. Dalam kelaparan itu, saudara-saudaranya datang. Singkat cerita, pada waktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya disuruh pulang, bawa itu bapaknya ke Mesir. Pada waktu itu, Yakub juga sudah dingin hatinya, sudah tidak lagi percaya apa yang dikatakan anaknya. Tapi pada waktu Yakub melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf, semangatnya timbul kembali. Nah ini, kemudian dia ikut anak-anaknya ke Mesir. Dalam hidup di Mesir, sampai pada saatnya Yakub, ayahnya itu meninggal dunia. Nah, dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara mengalami ketakutan karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan kepada Yusuf. Dan sekarang Yusuf adalah penguasa kedua di Mesir. Mereka ketakutan, mereka datang kepada Yusuf, bersujud di hadapan Yusuf. Dia minta, jadikan aku ini hambamu. Waktu Yusuf mendengar, nah ini dia, Yusuf mempunyai hati yang paham. Saudara-saudaranya berkata, dalam ketakutan karena bapaknya sudah mati, pasti dihukum karena perbuatan jahatnya. Dan dia datang minta ampun dan bersujud. Yusuf menangis. Saudara, dan Yusuf berkata, jangan takut. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat kepadaku. Yesus berkata begitu. Tapi Allah telah merekakan kebaikan. Untuk apa itu? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah ini, Yusuf melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu hanya sebagai perantaraan, bahwa di dalam rencana kehendak Allah dalam Yusuf, melalui hal-hal seperti yang telah kita dengar tadi. Karena mimpi Yusuf yang 2 kali kepada saudara-saudaranya dan bapaknya tidak akan terjadi begitu saja. Karena dalam mimpinya itu saudara-saudara sujud kepadanya. Orang tuanya juga ikut sujud. Sampai mereka bertanya-tanya. Orang tuanya menyimpan dalam hati. Saudara-saudara benci. Hendak membunuh Yusuf. Nah, untuk menjadi kenyataan mimpi itu, Yusuf harus mengalami proses. Melalui perbuatan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai hati yang paham, makanya dia tidak membenci saudara-saudaranya. Bahkan dia menangis.
Memang kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah merekakan yang kebaikan. Karena Allah memberikan untuk memelihara satu bangsa yang besar ini. Hati yang paham akan rencana Tuhan. Mari kita mau belajar dalam perkara ini juga. Sebagai orang-orang Kristen, kalau engkau saat ini mungkin dalam proses, dalam pekerjaanmu diproses oleh Tuhan, mungkin engkau tidak disenangi, mungkin engkau dimusuhi, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau diginikan, digitikan. Punyalah hati yang paham tentang rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan siapa kamu, mau apa kamu, jangan. Ayo kita mempunyai hati yang paham. Oh, aku diproses ini, tujuan Tuhan untuk ini. Saudara, kita mau belajar. Salomo aja mau belajar. Dia tidak berkata, aku raja bangsa Israel, umatku. Dia tidak berkata seperti itu. Hambamu, umatmu. Nah ini, ayo kita juga belajar. Kalau kita dalam pergumulan yang tidak menyenangkan, yang menakutkan kita, di dalam apapun yang kita hadapi saat ini dalam proses, anakmu Tuhan. Seringkali kita berkata, ya, kita lupa akan nyanyiannya. Tapi saya ingat, aku anakmu. Ya Bapa, ya saya jadi ingat. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Dalam proses kesusahan, aku anakmu Tuhan. Dalam sakit penyakit, tidak ngomel, tidak menggerutu, tapi berkata, dalam sakit sekalipun, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Aku percaya Tuhan akan menolong kita. Dalam fitnah, difitnah orang, difitnah yang tidak baik, engkau sampai harus berurusan dengan orang-orang. Tetap ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Saya percaya hati Bapa itu tergerak untuk menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tapi milikilah hati yang paham, yang tidak membalas jahat dengan jahat, tapi balaslah jahat dengan kebaikan. Karena kita tahu, kita paham rencana Tuhan untuk hidup kita. Oh saudara, saya menghimbau sebagai hamba Tuhan, biarlah kita mau memiliki hati yang paham menurut kehendak Allah yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Mungkin kita pada saat ini masih dalam proses. Kita lalui dengan sukacita. Karena saatnya nanti kita akan melihat hasil dari proses itu. Oh luar biasa. Bagaimana Yusuf diproses, hasilnya jadi orang yang kedua yang berkuasa di Mesir. Luar biasa. Hasil dari proses Tuhan. Luar biasa. Mungkin kita saat ini tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai penguasaan dalam kantor dan lain-lain, tapi engkau mempunyai keluarga. Engkau mengalami proses. Dalam keluargamu engkau diproses. Tapi engkau tetap berkata, ya Bapa, Bapa, ini anakmu. Ini aku anakmu. Oh, keluarga kita akan diproses, dibawa kepada keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis.
keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan bagiannya, memerintahkan berkat bagi kita. Tuhan memerintahkan berkat dari barat, berkat dari timur, dari mana saja. Bahkan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Orang yang benar, mereka yang telah lulus dalam proses, yang dapat mengampuni musuh-musuhnya, yang dapat mendoakan musuh-musuhnya, yang dapat memberkati musuh-musuhnya, memberkati siapa saja yang pernah membenci dia, dan dia tidak dendam, tidak ada rasa untuk membalasnya dengan jahat, tapi membalas dengan kasih. Milikilah hati yang paham tentang rencana Allah dalam hidup kita untuk orang lain. Saudara, kita perlu dalam perkara ini. Sebagai ayat pemahaman kita yang terakhir, kita akan baca dalam Hosea 14 ayat 10. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahui. Sebab jalan Tuhan adalah lurus dan orang menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir dalam jalan itu. Saudaraku, dari itu mari kita memiliki hati yang paham. Selagi kita masih ada di dalam dunia ini, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Pada pengajaran firman Tuhan PA malam hari ini, dengan miliki hati yang paham, sebagaimana Salomo memberi jawaban pada waktu Tuhan bertanya, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Biarlah pada malam hari ini, biarlah para penjemaat PA pemahaman Alkitab memiliki hati yang paham untuk mengetahui dan melakukan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam apa yang dikerjakan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati GPVS. Dan kami percaya berkat Tuhan itu melimpah saat malam hari ini. Hikmat, akal budi, dan pengwahyuan untuk mengerti, menangkap, dan mencerah tentang pemahaman Alkitab ini. Membuat kami lebih lagi mengenal Allah kami, Yesus Kristus yang telah mati buat kami dan hari ketiga bangkit untuk kami, untuk memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.